Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Udah lama banget aku nggak upload video. So kali ini aku mau masuk ke material C++. Di sini aku mau jelasin tentang variabel and tipe data seperti yang kalian lihat di video. So jangan lupa untuk di like, di comment, di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian dan langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, di sini langsung aja dimulai. Aku kebetulan ini for your information buat kalian, aku nggak download aplikasi C++-nya, tapi aku mainkan melalui website online yang nanti akan aku taruh linknya di bawah ya. Nah, di sini itu langsung aja kita masukin hashtag include IOStream. IOStream itu apa? Jadi singkatan dari input dan output. Input atau output stream. Biasanya disingkat itu tulisannya I/O stream gitu. Nah, di sini itu aku mau menghitung penjumlahan, entah pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Di sini menggunakan integer main. Integer main itu aku panggil integernya variabel A, B, dan C. Misalnya A aku masukin 10, B-nya 2. Berarti integer C sama dengan di sini aku menggunakan lagi variabel integer sum sama dengan A dikurang B. Nah, di sini aku panggil cout. Cout itu apa sih? Cout itu fungsinya untuk menampilkan output ke layar. Nah, fungsinya \n atau NDL itu membuat garis baru. Return O itu apa sih? Return O itu untuk memberitahu bahwa kode itu selesai dieksekusi. Nah, pas kita running, hasilnya langsung muncul kan 8 karena A dikurang B dia langsung muncul. Tapi kenapa nggak dimunculin sih 10 kurang 2-nya? Kalian bisa aja dimunculin, tinggal kalian tulis lagi di dalam cout-nya itu kalian mau munculin misalnya cout-nya 10 kurang 2 sama dengan, baru kita panggil C, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, jadi di sini langsung aja aku kasih comment section, kasih slash aja 2 kali. Nah, di sini aku buat lagi misalnya A-nya 10, variabel B-nya 2. Nah, C-nya aku buat nih sama dengan 10 dikali 2. Nah, kayak gitu ya. Berarti kita masukin lagi cout-nya itu nampilkannya apa? 10 dikali 2 sama dengan, kita panggil variabelnya C. Kita running sekarang. Nah, hasil langsung keluar 10 kali 2 sama dengan 20. Kalau yang sebelumnya kan nggak aku tulis ya. Nah, di sini misalnya aku tulis lagi 10 kali 2 sama dengan 20 kayak gitu. Nah, misalnya di sini C-nya aku mau tulis 10 bagi 2 di running. Oh, ini salah. Harusnya pakainya slash kalau dibagi. Nah, kayak gini. Nah, hasilnya langsung 10 bagi 2 sama dengan 5. Kayak gitu. Nah, kalau di cout-nya nggak ditulis langsung sama dengan C aja, dia nggak akan ada tulisan 10 bagi 2 atau 10 kali 2 langsung hasilnya. Kurang lebih contohnya kayak gitu. Nah, kalau kalian mau buat 3 variabel juga boleh, tinggal tambahin aja variabel C, terus D-nya hasilnya kayak gitu ya. Sama aja cara buatnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian tipe data char. Karena kita udah masuk ke tipe data dan variabel, saya rasa itu cukup dan mudah untuk dimengerti. Sekarang masuk ke tipe data char ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tipe data char. Tipe data char itu apa sih? Char itu untuk menampung 1 digit karakter, entah itu huruf ataupun angka. Contohnya misalnya di sini aku buat panggilan cout-nya itu masukkan kelas Anda, pilihannya 1, 2, 3, dan 4. In-nya inputannya kita buat kelas. Di sini kita tulis cout, masukkan kelas kamu di nomor. Nah, ini ada yang salah. Kenapa? Karena di sini kita kurang masukin hashtag include IOStream. Kenapa? Karena di atasnya kita kasih kolom main section. Kenapa di sini kita menggunakan using namespace std? Itu fungsinya adalah kita gunakan semua yang ada di dalam namespace. Contohnya in, cout, ndl, vector, string, pair. Nah, langsung aja di sini kita masukin char-nya, yaitu variabel kelas. Nah, kita bisa masukin 1 angka doang atau 1 huruf. Misalnya aku masukin 4. Nah, kelas kamu adalah nomor 4. Kayak gitu contohnya kurang lebih ya. Sekarang aku akan masukin lagi tipe data boolean. Boolean itu apa sih? Tipe data yang hanya bisa diisi dengan salah satu dari 2 nilai, yaitu true dan false, atau 1 dan 2. 1 itu true, 0 itu false. Nah, di sini kita buat include IOStream. Nah, di sini itu biasakan selalu dipakai dan aku akan selalu menggunakan using namespace std. Kenapa? Tadi udah aku jelasin, karena semua yang ada di dalam namespace itu akan keluar. Kayak in, cout, ndl, vector, string, pair. Banyak banget, integer juga termasuk. Nah, di sini kita masukin integernya nilai. Boolean itu result. Nah, cout keluarannya masukkan nilai. Kita panggil in itu apa? Untuk mengambil input dari keyboard, itu fungsinya in. Nah, kita panggil di sini masukkan nilai, misalnya
result panggilannya. Kalau nilainya lebih dari 70 berarti hasilnya akan true. Nah, kalau kita masukin 70, 80 true. Tapi kalau kurang kayak tadi 60, dia akan keluar 0, false. Contohnya kayak gitu. Di sini aku kasih keterangan pakai section. Tipe data boolean 1 itu true dan 0 adalah false atau salah. Nih, aku masukin 69 kan 0. Aku masukin 90 hasilnya true karena dia lebih dari 70. Kalau aku tulis nilai kurang dari 70, 60 itu akan bernilai true. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tipe data float. Nah, tipe data float itu apa sih? Tipe data float itu tipe data untuk angka pecahan. Jadi kayak angka desimal gitu. Nah, di sini aku kasih comment section dulu. Nah, di sini itu langsung aja kita tulis ya. Gimana cara buatnya? Sama aja, kita pakai hashtag include iostream. Aku udah jelasin beberapa kali. Di sini juga menggunakan using namespace, jangan lupa. Ini tuh fungsinya untuk kita gunakan semua yang ada di namespace kayak string, in, out dan lain-lain. Nah, di sini itu kita panggil integer main, float. Nah, variabel itu jari-jari. Ini paling gampang. Nama variabel juga result. Nah, di sini kita pakai konstanta float p. Aku panggil p itu kan ada 3,14 sama berapa sih v-nya aku lupa ya, pokoknya hitung v itu. Nah, di sini itu ada out, masukkan jari-jari. Nah, si in-nya jari-jarinya berapa pas kalian input resultnya, berarti kan ini cara menghitung lingkaran ya kan. Nah, di sini rumusnya itu kalau nggak salah jari-jari dikali sama pi-nya terus lagi dikali sama 2 kalau nggak salah. Kalau ada yang salah rumusnya tolong dikoreksi atau di komen di bawah ya. Di sini si outnya itu luas dari lingkaran adalah kita panggil nama variabelnya si result. Kita running, masukkan jari-jari misalkan 15. Nah, luas dari jari-jari tersebut adalah 94,2. Nah, itu langsung 18 adalah 113,8 berapa? 04 atau 84 gitu ya. Pokoknya cara kayak gitu. Gampang banget kan cara hitung jari-jari. Nah, kalau kalian mau hitung lain juga bisa, kalian tinggal hitung aja yang lain. Misalnya kalian mau hitung kubus misalnya. Nah, kalian cari aja rumus kubus apa, rumus segitiga apa. Contohnya kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini aku mau masukin lagi contoh tipe data string. String itu apa sih? Nah, string ini untuk menyimpan sekumpulan karakter. Tadi kan udah belajar char ya, char. Nah, char itu fungsinya untuk menampung 1 digit karakter. Nah, kalau string untuk menyimpan sekumpulan karakter. Contohnya di sini misalnya integer main. Nah, di sini kita panggil lagi nama variabelnya. Misalnya di sini aku buat string, nama variabelnya itu nick. Nomor induk karyawan atau nomor induk KTP atau nomor induk apa sih kaknya. Nah, di sini misalnya masukkan nomor nik kamu, si in, kita panggil variabel si nick. Nah, si out, masukkan nik kamu adalah. Nah, kita harus running. Nah, langsung deh kalian bisa input running tuh berapa angkanya, langsung muncul. Nah, kalau diganti misalnya sama alamat gitu ya misalnya. Nah, ini aku contohin running dulu. Misalnya di sini aku mau ganti nih stringnya, aku ganti. Misalnya di sini aku ganti namanya jadi string alamat. Masukkan alamat kamu. Nah, si ini juga diganti jadi alamat. Oh sorry, aku sini pakainya getLine. Nah, getLine ini sama aja si in, alamat, karena ini kita membutuhkan spasi, makanya kita pakai getLine. Nah, langsung aja misalnya. Nah, masukkan alamat kamu. Di sini langsung aja Jalan Strawberry misalnya blok A24. Nah, langsung muncul. Itu fungsinya dari si getLine. Kalau tadi kita nggak pakai getLine itu kenapa? Karena kita nggak pakai spasi, hurufnya panjang. Nah, kalau alamat kan dia panjang yang membutuhkan beberapa karakter yang banyak menampungnya gitu. Jadi cukup sekian video dari aku. Semoga video ini membantu buat kalian yang masih belajar C++. So, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.